Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di kelas penelitian pendidikan. Dan hari ini kita akan membahas mengenai populasi, sampel, dan juga subjek penelitian. Kita tahu bahwasannya penelitian itu kan kegiatan penyelidikan yang meliputi perumusan masalah, pengumpulan data, analisis data dan kesimpulan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan. Nah, dalam suatu penyelidikan atau case study itu kan pasti ada yang namanya objek penelitiannya, yaitu seseorang yang mengalami secara langsung ataupun yang mengetahui suatu peristiwa tersebut. Nah, oleh karena itulah dalam suatu penelitian itu ada yang namanya populasi, ya, sampel dan juga subjek yang menjadi objek penelitian tersebut. Nah, kita akan membahas itu. Namun sebelumnya kita kembali lagi dulu ya mengenai penelitian kuantitatif dan kualitatif, di mana secara perbedaannya antara kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif itu seperti yang kemarin bahwa sifatnya itu deduktif, yaitu suatu paradigma umum atau teori yang umum yang akan kita simpulkan hingga menjadi suatu contoh yang konkret. Jadi berangkatnya ke umum itu dijelaskan menjadi khusus. Beda berbanding terbalik dengan kualitatif, yaitu berangkat dari contoh konkret, ya, suatu case tertentu, peristiwa tertentu yang dijadikan suatu paradigma umum. Jadi case tersebut dijadikan suatu kajian teori atau paradigma peristiwa yang umum. Nah, ini bedanya ya. Kenapa saya bedakan? Ini kaitannya dengan penggunaan bagaimana apa yang kita gunakan. Ya, apa kita menggunakan populasi dan sampelnya, atau kita cukup menggunakan subjek penelitian saja. Ya, tapi secara garis besar di sini saya bisa katakan bahwasanya populasi dan sampel itu biasanya digunakan ketika metode yang kita gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, populasi sampel. Kalau yang subjek penelitian itu biasanya digunakan ketika kita menggunakan pendekatan kualitatif seperti itu. Nah, di sini bisa dipahami ya. Oke, kita akan membahas mengenai populasi dulu ya. Populasi itu bisa diartikan sebagai totalitas objek penelitian yang bisa berupa manusia, hewan, benda, tumbuhan yang punya kesamaan sifat. Nah, objek penelitian ini biasa juga disebut sebagai responden. Nah, responden, kalau dengan responden kan kita biasanya gak jauh dari kuesioner kan. Nah, seperti itu. Nah, dalam pendidikan populasi ini bisa dikategorikan sebagai guru, siswa, kepala sekolah, bisa tenaga kependidikan, serta sekolah itu sendiri, dinas pendidikan dan perguruan tinggi. Jadi skupnya itu lebih luas ya, populasi. Nah, penentuan populasi penelitian harus meliputi yang pertama kesesuaian dengan temanya. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai variabel mind mapping tadi, ya, mind mapping prestasi belajar sama hasil belajar itu kan kesesuaian masalah penelitian itu tidak jauh dari siswanya, karena siswa itu yang mengalami peristiwa itu, mengalami prestasi belajar dan juga hasil belajar. Guru juga, karena apa? Karena yang melakukan metode atau model mind mapping adalah guru, seperti itu. Kemudian jenis lingkup areanya, ya, di mana, ya, pasti sekolah, kelompok besar dan memiliki kesamaan sifat. Nah, itu yang namanya populasi. Nah, kita tahu bahwa populasi itu kan sifatnya banyak ya. Jadi secara keseluruhan, meskipun dalam suatu sekolahan itu kan tidak hanya ada satu dua objek, tapi itu bisa sampai ratusan, mungkin ya sampai ribuan kalau di perguruan tinggi. Untuk itu maka digunakanlah teknik sampling.
yaitu yang dimaksud di sini adalah sampel adalah bagian dari populasi, lalu bagian kecil dari populasi itu sampel. Nah, sampel ini digunakan sebagai representasi populasi dalam penelitian karena keterbatasan waktu, biaya, dan sarana. Nah, kita tahu misalkan kalian meneliti di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu kan jumlah mahasiswanya sebagai objek penelitian itu kan banyak. Kita tidak mungkin meneliti ya, mengambil respondennya itu secara keseluruhan. Tidak, kita hanya mengambil bagian dari populasi itu saja. Karena itu tadi keterbatasan waktu, biaya, dan sarana. Teknik sampling ini biasanya digunakan jika populasi lebih dari 100 responden atau 100 objek penelitian. Bisa kita ambil 20-30%. Nah, dalam teknik sampling ini ada dua pendekatan ya. Yang pertama random sampling, yang kedua non random sampling. Oke, kita akan membahas mengenai random samplingnya dulu atau sampel secara acak. Nah, untuk yang random sampling ini ada 5 macam, untuk yang non random sampling ada 3 macam. Yang pertama sampel random, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan memberikan peluang yang sama pada seluruh individu atau unit populasi. Jadi dalam simple random ini ya, peneliti sebagai instrumen utamanya, sebagai pihak yang meneliti, itu mengambil sampelnya dari populasi itu secara acak, random saja, enggak melihat kelasnya, tidak melihat gendernya, tidak melihat stratanya atau tingkatannya, nggak peduli, itu ya random aja ya. Jadi diambil secara acak. Nah, kalau kebutuhannya tadi 30 siswa ya udah ambil langsung 30 siswa. Kemudian ada stratified random sampling, digunakan jika populasi penelitian ini bersifat strata atau tingkatan. Jadi dalam sekolahan itu kan ada misalkan di SMP ya, kan ada 3 kelas. Kelas 1, 2, 3. Nah, ketika kita menggunakan stratified random sampling itu penelitian kita gunakan berdasarkan stratanya kelasnya. Misalkan kita perlu 30 sampel, ya sudah diambil aja. Mungkin dari kelas 1 mungkin 5, ya kelas 2 mungkin 15, kelas 3 10, seperti itu. Terserah, itu didasarkan pada stratanya, tingkatannya. Jadi yang ketiga proporsional static random sampling, digunakan jika populasi bersifat tingkatan, tadi diambil sesuai dengan proporsi atau jatah masing-masing tingkatan. Jadi misalkan tadi ya kelas 1, 2, 3 ini diambil secara proporsional setiap tingkatannya. Misalkan 30 tadi, untuk kelas 1 diambil 10, kelas 2 diambil 10, kelas 3 juga diambil 10. Jadi sama. Kemudian yang keempat, cluster random sampling, digunakan jika populasi penelitian bersifat heterogen. Nah, jadi misalkan dalam satu kelas itu ada kalian kaitannya mungkin penelitian tentang ya mengambil berdasarkan ya siswa, tapi dilihat dari sifat heterogen mereka. Mungkin heterogen itu bisa dilihat dari jenis pendapatan orang tua atau pekerjaan. Jadi dipilah-pilah. Jadi di suatu ruang kelas misalkan tadi ada 30, nah itu kalian pilah-pilah. Di sana dari 30 siswa itu ada 20 yang pekerjaan orang tuanya katakan swasta, yang 10 lagi negeri, ya, BUMN atau PNS dan sebagainya. Itu diklasterisasi ya, dipilah-pilah sesuai dengan itu tadi, pendapatan orang tua, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian untuk area random sampling itu pengambilan sampel berdasarkan area atau wilayahnya. Misalkan dalam suatu ruang kelas tadi diambil berdasarkan wilayahnya, mungkin dari
Kita masuk ke yang non random sampling, yaitu ditentukan peneliti sendiri dengan tujuan tertentu. Jadi ini yang non atau yang sampel yang ditentukan langsung oleh peneliti. Kemarin ada 3 macamnya, yaitu yang pertama systemic sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara mendaftarkan semua populasi kemudian dipilih sesuai dengan interval kelasnya. Jadi ini ditentukan langsung oleh peneliti ya, diambil, ditentukan spesifik. Contoh misalkan populasinya itu ada 10, kemudian diambillah sebanyak 20 sampel. Nah, kemudian siapa saja yang dipilih? Nah, yang dipilih berdasarkan intervalnya, misalkan interval 1 sampai 20. Maka yang diambil adalah 2 sampel saja dari tiap-tiap interval kelasnya. Misalkan 1 sampai 10 ya, yang diambil kan 20. Jadi kelas pertama diambil 2, kelas 2 ambil 2, kelas 10 diambil 2 dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah convention sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara menunjuk skenanya. Jadi diambil skenanya saja. Biasanya itu berdasarkan ya kedekatan peneliti itu saja biasanya. Diambil kamu sebagai sampelnya seperti itu. Kemudian ada purpose sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara ditunjuk secara langsung oleh peneliti karena pertimbangan tujuan tertentu. Misalkan dalam penelitian kemarin ya, penerapan mind mapping terhadap prestasi dan juga hasil belajar siswa, motivasi dan hasil belajar siswa itu mungkin yang dilakukan di kelas 2. Nah, di kelas 2 itu kan ada kelas 2A misalkan, kelas 2B. Nah, peneliti menunjuk langsung ya udah kelas A sebanyak 30 orang. Ya, pertimbangan tertentu lah ya, mungkin karena kelas A itu diambil karena yang bersangkutan peneliti itu pernah mengajar di kelas A, mungkin seperti itu. Jadi lebih kenal kelas tersebut daripada kelas yang satunya, seperti itu. Jadi itu adalah cara untuk memperoleh sampelnya ya, cara-caranya. Nanti kalian terserah ambil cara yang mana, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian setelah tahu cara pengambilan sampelnya, baru kita masuk ke bagaimana cara menentukan jumlah sampelnya. Nah, ini ada beberapa banyak versi ya, beberapa pendapat ahli. Kalau dari Franklin dan Whelan itu jumlah sampel itu paling tidak ada 100 orang untuk deskriptif, korelasi 50, untuk eksperimen atau kausalitas atau perbandingan itu ada 30 orang per kelompok. Beda dengan Guy dan Irasian itu menyebutkan bahwa jumlah sampel itu 10-20% dari populasinya. Kalau yang korelasi itu 30 dan untuk yang eksperimen kausal itu 30. Itu pendapat beberapa ahli, kalian bisa memilih mana disesuaikan dengan kebutuhannya saja seperti itu. Ada juga menurut Slovin, dalam rumusnya Slovin ya, bisa kalian lihat di situ. N kecil itu adalah sampelnya, N besar itu adalah populasi, 1 plus N itu tadi populasi ya, N besar ya. Kemudian E kuadrat, E itu adalah margin of error-nya 5% atau 10%. Nah, sebagai contoh ya, berdasarkan notasi rumus bisa sampel penelitian, misalkan jumlah populasinya 1000 orang, katakan seperti itu. Ini menurut rumus Slovin bisa, kemudian untuk margin of error-nya 5%, atau kalau di desimal angkakan itu 0,05. Nah, jadi berdasarkan rumus Slovin bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi N ya, sampel itu sama dengan 1000 ya, jumlah populasi dibagi 1
ditambah N besar ini 1000, kemudian dikali E, margin of error-nya 0,5 kuadrat. Kita kalikan dulu 1000 dikali 0, ini kita kuadratkan dulu. Jadi 0,05 dikali 0,05 sama dengan 0,0025, dan kita kalikan 1000 menjadi 2,5. 1 tambah 2,5 3,5, 1000 dibagi 3,5 ketemu 285,7 sekian. Kalau kita bulatkan ya sekitar 286 sampel ya, kita bulatkan seperti ini. Jadi ini adalah jumlah dari sampel ya, dari 1000 orang sampel yang kita ambil adalah 286 sampel. Kalau misalkan 100 populasinya ya sekitar 28,6 atau 29 orang kalau sampelnya, kalau populasinya 100 seperti itu. Nah itu kalau kita menggunakan rumus Slovin. Dan kita ke subjek penelitian. Kalau tadi populasi sampel itu biasanya digunakan ketika data yang kita peroleh itu berupa hasil dari kuesioner yang mengisi responden. Nah, responden itu sebelum kita kasihkan kuesionernya ke responden, kita harus menentukan sampelnya dulu. Jadi kita share jumlah sampelnya, jumlah sampelnya ya kita tuliskan dulu. Jadi nggak usah kuesionernya nggak usah kita kasihkan sebanyak 1000 orang, tidak, tapi cukup dari 1000 orang itu cukup kita bagikan 286 kuesionernya saja. Nah, kemudian kita ke subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah seseorang yang terlibat dalam penelitian dan keberadaannya menjadi sumber data penelitian, atau bisa juga disebut informan atau narasumber seperti itu. Nah, kalau subjek penelitian ini biasanya digunakan di penelitian kualitatif. Karena apa? Karena kebanyakan penelitian kualitatif itu menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Seperti itu. Jadi wawancara itu biasanya menggunakan narasumber atau informan sebagai subjek penelitiannya. Nah, pemilihan subjek penelitian itu dalam pendekatan kualitatif ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan sebagai berikut. Kompetensi subjek penelitian. Jadi kemampuan, ini kaitannya dengan yang kedua ya, dari keahlian, kemampuan, pengetahuan, pengalaman subjek penelitian tersebut. Jadi misalkan tadi kita meneliti tentang mind mapping tadi ya, mind mapping dan hasil belajar dan motivasi belajar, tentu yang kompeten dalam hal ini adalah pasti guru ya, sebagai informan yang kompeten di bidangnya, karena guru ini yang mengajarkan model pembelajaran tersebut. Selain guru siapa ya, bisa tenaga ahli pendidikan, bisa yang mengerti tentang model atau metode pembelajaran, itu boleh. Kemudian yang ketiga, kesesuaian masalah penelitian, sama ya. Jadi bidang ahli yang ditunjuk itu ya berkaitan dengan model atau metode pembelajaran mind mapping sesuai dengan temanya. Kemudian informan tidak berlaku tetap, jika ada yang lebih kompeten bisa diganti. Jadi ini paradigma atau perubahan yang seiring terus dilakukan ya. Jadi ketika kita menggunakan satu informan, tapi informan itu ada jauh yang lebih kompeten, maka bisa kita ambil datanya lagi. Jadi untuk informan ini tidak harus 1, 2, tapi bisa juga 4, 5. Semakin banyak informan maka lebih bagus sebagai pembanding, seperti itu. Yang ini tergantung kebutuhan dari peneliti itu sendiri. Nah, itu tadi adalah bahasan mengenai populasi, sampel, dan subjek penelitian. Nah, untuk tugasnya kita lanjutkan di sini saja ya teman-teman mahasiswa.
Jadi silahkan teman-teman menentukan ya populasi dan sampel atau subjek penelitian kalau ada, sesuaikan dengan tema yang kalian ambil sebelumnya. Kalau saya contohkan kemarin kan saya mencontohkan ini ya jumlah populasinya atau jumlah sampelnya kan 30 kan ini kemarin ya, n tadi 30 ya, ini ya populasinya ada 30 ya, 30. Jadi di sini saya bisa tuliskan saja populasi, katakan saya penelitiannya di cukup atau mencakup kelas 2 misalkan ya, kelas 2 jumlahnya itu ada katakan ada 3 kelas. Jadi kelasnya ini mungkin ada katakan 90 lah, 90 siswa. Di kelas 2 misalnya kelas 2 ada 90 siswa dengan menggunakan metode dengan menggunakan teknik sampling gini, populasi adalah kelas 2 sebanyak 90 siswa dengan menggunakan teknik sampling purpose, teknik purpose sampling ya, purpose sampling atau sampel dengan tujuan penelitian tertentu, maka yang diambil adalah kelas 2A sebanyak 30 siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Guy Airasia. Airasian seperti. Jadi untuk hanya ini 30 siswa seperti itu. Kemudian mungkin ada subjek yang menjadi subjek penelitian adalah guru, misalkan guru kelas 2 yang mengajar mata pelajaran apa sini. Jadi ini untuk informannya ya. Informan ini bisa ya, selain guru ada kepala sekolah juga boleh, atau unit-unit lain yang di tenaga pendidikan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan penelitian itu sendiri. Mungkin ini bisa yang tugas kalian ini, jadi menentukan populasi jumlahnya berapa, kemudian kalau banyak kalian tentukan sampelnya. Tentukan sampelnya menggunakan teknik apa yang kalian gunakan ya, apakah purpose sampling atau teknik lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan nanti tugasnya kalian kumpulkan di kolom tugasnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.